Selamat datang semuanya. Pernah kepikiran nggak gimana caranya lembaga survei bisa memprediksi hasil pemilu dengan cukup akurat, padahal mereka cuma nanya ke beberapa ribu orang dari jutaan pemilih? Atau, gimana sebuah perusahaan bisa yakin produk barunya bakal laku, padahal baru diuji di beberapa kota? Nah, di balik semua itu, ada sebuah seni dan ilmu yang akan kita bedah hari ini. Bagaimana kita membuat tebakan yang cerdas tentang sesuatu yang sangat besar, hanya dengan melihat sebagian kecil datanya. Oke, kita mulai dengan sebuah tantangan. Bayangkan lingkaran besar itu adalah seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, tugas kita adalah menebak berapa rata-rata IPK mereka semua. Masalahnya, kita nggak mungkin kan ngecek data setiap mahasiswa satu persatu. Itu butuh waktu dan biaya yang luar biasa. Yang kita punya cuma data dari satu kelas kecil ini. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita pakai data dari lingkaran kecil ini untuk membuat kesimpulan yang masuk akal tentang lingkaran besar itu? Inilah teka-teki inti dari estimasi statistik. Ini adalah peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari memahami masalahnya, lalu kita coba dua pendekatan untuk menebak. Setelah itu, kita akan belajar cara mengukur keyakinan kita dan apa yang terjadi kalau informasi yang kita punya itu terbatas. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, hal pertama dan paling fundamental yang harus kita pahami, di dunia nyata, kita hampir tidak pernah punya data dari keseluruhan grup yang ingin kita pelajari. Grup keseluruhan ini kita sebut populasi. Bisa jadi itu semua danau di Indonesia, semua pemilih, atau semua produk yang keluar dari pabrik. Karena nggak mungkin mengukur semuanya, kita ambil sebagian kecil yang kita sebut sampel, dengan harapan sampel ini bisa mewakili populasinya. Nah, proses menebak karakteristik populasi dari data sampel ini punya nama kerennya estimasi parameter. Ini adalah jantung dari statistika inferensial, yaitu cabang statistika yang fokus membuat kesimpulan atau inferensi. Jadi intinya, kita pakai informasi yang kita punya, yaitu data sampel, untuk membuat tebakan terpelajar tentang gambaran besar yang tidak bisa kita lihat seluruhnya. Sekarang, perhatikan tabel ini. Ini seperti kamus dasar kita. Di sebelah kiri, ada parameter populasi. Ini adalah nilai yang sebenarnya, nilai suci yang ingin kita ketahui, tapi nggak pernah kita lihat langsung. Biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani, seperti mu, untuk rata-rata. Nah, di sebelah kanan, ada estimator sampel. Ini adalah hasil hitungan kita dari data yang kita pegang, dilambangkan dengan huruf Latin biasa, seperti X bar untuk rata-rata sampel. Jadi tugas kita adalah menggunakan X bar untuk menebak di mana si mu ini berada. Ini adalah bahasa universal dalam statistika ya. Oke, mari kita coba pendekatan pertama yang paling intuitif, yaitu kita coba jawab dengan satu angka yang spesifik. Pendekatan ini disebut estimasi titik atau point estimation. Gampang banget kan? Kita hitung rata-rata sampel kelas tadi, misalnya dapat 3,2. Lalu kita bilang, saya tebak rata-rata IPK seluruh mahasiswa di Indonesia adalah 3,2. Simple, langsung ke intinya. Tapi ada masalah besar di sini. Nah, ini dia masalahnya. Memberikan satu angka sebagai tebakan, itu ibaratnya kita menembak target yang sangat kecil dari jarak yang sangat jauh dengan satu peluru. Peluang untuk kena tepat di tengah itu, ya ampun, kecil sekali. Hampir pasti tebakan kita itu salah. Mungkin dekat, tapi tetap saja salah. Oke, jadi kalau menebak dengan satu titik itu hampir pasti meleset, gimana cara kita biar lebih baik? Jawabannya adalah, jangan kasih satu angka, tapi berikan sebuah rentang. Berikan diri kita sedikit ruang untuk bernafas. Ini perbedaannya. Estimasi titik itu seperti melempar satu anak panah. Kalau kena, hebat, tapi kemungkinan besar meleset. Nah, estimasi interval itu seperti kita menebar jaring. Dengan jaring, kemungkinan kita untuk menangkap nilai yang sebenarnya jadi jauh lebih besar. Jaring ini, dalam bahasa statistik, punya nama resmi selang kepercayaan, atau yang paling sering kita dengar sebagai confidence interval. Ini adalah cara yang jauh lebih jujur dan informatif dalam membuat sebuah perkiraan, karena kita tidak hanya memberi tebakan, tapi juga memberi gambaran seberapa presisi tebakan kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita membuat jaring ini? Seberapa lebar jaringnya, dan gimana kita bisa bilang seberapa yakin kita dengan jaring yang kita buat? Kuncinya ada di sini, di kurva lonceng yang sangat terkenal ini. Menurut teori statistik yang kuat, kalau kita ambil sampel secara acak berulang kali, rata-rata dari masing-masing sampel itu akan membentuk distribusi seperti ini. Kebanyakan hasilnya akan ngumpul di tengah, sangat dekat dengan rata-rata populasi yang sebenarnya. Lalu, seberapa lebar jaring kita?
Nah, untuk tingkat kepercayaan 95%, yang mana ini adalah standar yang paling umum digunakan, para statistikawan sudah menghitungkan untuk kita. Batas-batasnya adalah plus minus 1,96 kali standar error. Anggap saja standar error itu ukuran seberapa jauh rata-rata tebakan kita bisa meleset. Angka 1,96 ini sakral ya, kalian akan sering sekali bertemu angka ini. Nah, gambar ini menjelaskan konsepnya dengan sangat indah. Perhatikan garis di tengah, yaitu mu atau nilai populasi yang sebenarnya. Dia itu diam, nggak bergerak. Yang bergerak-gerak itu adalah jaring kita, si interval-interval ini. Kenapa? Karena setiap kita ambil sampel baru, kita akan dapat interval yang sedikit berbeda. Arti dari kepercayaan 95% adalah, kalau kita mengulang proses ini 100 kali, kita berharap sekitar 95 jaring kita yang digambarkan dengan warna merah akan berhasil menangkap si mu. Akan ada beberapa yang meleset, seperti yang hijau, dan itu normal. Oke, cukup teorinya. Mari kita coba hitung dengan contoh nyata. Bayangkan kita mau mengestimasi rata-rata kedalaman danau di Indonesia. Kita sudah punya semua informasi yang dibutuhkan di sini. Yuk kita hitung sama-sama. Prosesnya cuma 4 langkah sederhana. Pertama, kita ambil nilai kritis Z sesuai tingkat kepercayaan kita, yaitu 1,96. Kedua, kita hitung standar error. Ketiga, kita kalikan keduanya untuk mendapatkan margin of error. Ini adalah ukuran plus minus dari tebakan kita. Terakhir, kita tinggal tambahkan dan kurangkan margin of error itu ke rata-rata sampel kita. Jadi, dari rata-rata sampel kita, yaitu 122 meter, kita mendapatkan margin of error sebesar 7,84 meter. Nah, ini cara interpretasi yang benar. Tolong perhatikan baik-baik kalimatnya. Keyakinan 95% itu bukan pada hasilnya, tapi pada metodenya. Artinya, kita yakin bahwa prosedur yang kita gunakan ini, jika diulang-ulang, akan menghasilkan interval yang benar, yang menangkap nilai asli sebanyak 95% dari total percobaan. Tapi, di sini ada trade-off atau pertukaran. Kalau kita mau lebih yakin, misalnya naik ke 95%, perhatikan deh intervalnya jadi lebih lebar. Ini sangat logis. Untuk jadi lebih yakin bisa menangkap ikan, kita harus pakai jaring yang lebih besar kan? Akibatnya, tebakan kita jadi kurang presisi. Jadi selalu ada pilihan antara tingkat keyakinan dan tingkat presisi. Sejauh ini, contoh kita agak terlalu ideal. Kita diasumsikan tahu simpangan baku populasi, si sigma. Di dunia nyata, itu adalah sebuah kemewahan yang hampir tidak pernah kita punya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya tergantung dari seberapa besar sampel yang kita punya. Kalau sampel kita cukup besar, biasanya di atas 30, kita bisa santai. Cukup ganti saja nilai sigma dengan standar deviasi dari sampel S yang bisa kita hitung. Tapi, kalau sampel kita kecil, ada ketidakpastian ekstra. Untuk itu, kita perlu alat yang lebih hati-hati, yaitu distribusi T. Anggap saja ini distribusi normal yang ekornya lebih gemuk untuk memperhitungkan ketidakpastian tambahan dari sampel yang kecil. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Mari kita tarik benang merahnya dan pahami kenapa semua ini begitu penting. Jadi, ini adalah pesan utamanya. Beralih dari sekedar memberi satu angka tebakan menjadi memberikan sebuah rentang keyakinan, itu adalah sebuah lompatan besar. Itu artinya, kita mengakui adanya ketidakpastian. Dan yang lebih penting, kita bisa mengukurnya. Ini bukan kelemahan. Justru, inilah fondasi dari semua kesimpulan berbasis data yang jujur, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan kalian dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Dalam pekerjaan atau analisis kalian nanti, akan ada situasi di mana kalian harus memilih, mau interval yang lebar tapi sangat meyakinkan, atau interval yang sempit dan tajam tapi dengan keyakinan yang sedikit lebih rendah? Tidak ada jawaban yang selalu benar, karena jawabannya sangat bergantung pada konteks masalah yang sedang kalian hadapi.